jam segini baru pulang, gimana lah anak-anak belum pulang jam segini, ini baru pulang jam segini gitu kan. Pulang terus kok ada yang aneh. Jadi ada tabung oksigen 2 nih, gede, tabung oksigen 2. Kok ini ada yang aneh ya, beda. Diem di pojokan banget. Saya sampai diem, mestinya gini, melayangnya gini. Wah, gila. Saking keselnya, saya ngomong sama diri sendiri, kalau misalkan emang mau nampakin, ya sok nampakin, tapi jangan ngeganggu. Saya tidur lah. Udah tidur santai kayak gimana udah tidur. Udah lalap, tep. Ini belangkar saya tik 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 tik. Kan itu ada rodanya dikunci. Iya. Udah dikunci kan jadi tik 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 gitu. Bangun, cuma ngomong gini, kalau emang mau nampak, sok nampak. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan di malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia dinas malam di salah satu rumah sakit yang ada di Cianjur. Jadi narasumber kali ini itu seorang pegawai rumah sakit. Di sebelah gue udah ada Bang Anggi. Halo Bang. Halo Bang. Thank you Bang yang udah datang. Alhamdulillah udah nyampe sini. Thank you Bang udah datang. Sama-sama. Buat ceritain ini. Bang, ini berarti Abang kerja di situ udah dari kapan sampai kapan nih Bang? Dari Desember 2011 sampai Januari 2022. Oke. 11 tahun. 11 tahun kerja di sana. Iya, 11 tahun. Dan pastinya banyak kejadian-kejadian horor yang Abang alami yang nggak usah ditanya lagi. Namanya di rumah sakit. Sangat. Bukan rahasia umum lagi. Dan bukan hanya cerita. Apa tuh? Tapi videonya juga ada. Nah, video-videonya ini masih lengkap banget ya Bang. Iya. Dokumentasinya itu lengkap banget. Dan kenapa nih Bang, kok kejadian-kejadian horor yang di sana yang dialami ini rata-rata kerekam nih Bang? Maksudnya emang karena Kebetulan aja sengaja atau memang kebetulan? Sebenarnya kebetulan. Ya pengen waktu pulang pengen story. Oh, kayak gitu ya. Kayak misalkan ada berisik, ada apa nih, pengen tahu, ngecek, ternyata ada itu gitu. Karena itu ya berarti. Karena itu nggak sengaja pengen lihat kayak gitu, enggak. Dan katanya tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol bentar. Banyak kejadian horor yang memang dialamin ketika dinas malam. Pasti selalu dinas malam. Abang memang sering dinas malam berarti ya? Enggak juga, tapi emang pas ketika jadwal dinas malam. Oke, ya shifting ya. Shifting, iya, karena 3 shift kan. Oke. Nah Bang Anggi, berarti ini kan Bang Anggi pasti banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor, dan kalau emang mau diceritain semua kan bakal panjang banget dan nggak bakal cukup waktunya. Berarti yang mau diceritain kali ini yang serem-seremnya dan memang ngebekas nih buat Bang Anggi. Yang sangat nempel. Nah, sangat nempel sekali. Oke Bang, ditahan dulu nih Bang ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gua makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Bang Anggi, langsung kita mulai aja Bang ya ceritanya. Gas. Jadi kejadiannya itu di salah satu rumah sakit Cianjur, salah satu rumah sakit di kota Cianjur. Waktu itu saya jadi tenaga administrasi dulu awalnya. Jadi saya runut mungkin ceritanya dari yang paling biasa aja sampai yang benar-benar paling serem lah ya. Yang paling biasa mungkin yang saya alamin tuh ketika jadi administrasi ruangan. Nah waktu itu saya sempat sebelum pindah ke ruang perinatologi itu ruang bayi. Saya administrasi pendaftaran pertama, biasa. Kan kalau di rumah sakit ada shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Kalau pagi sama siang biasanya rata-rata nggak ada apa-apa lah. Karena banyak karyawan, banyak pengunjung juga gitu kan. Nah ini kalau lagi dinas malam. Kalau lagi dinas malam, kebetulan ya biasa lagi administrasi, lagi nulis-nulis apa, lagi input-input data. Jadi kadang-kadang suka ada yang selebat gitu, lewat bener-bener itu tuh kalau misalkan orang ya
kalau teman kerja kita kenal, apalagi teman-teman kayak perawat atau bidan, kita pakai bajunya tahu gitu. Kayak gimana-gimananya, udah tahu lah gitu kan. Oh ini pasti perawat, ini pasti bidan. Dan kalau orang kan jalan biasa. Kalau ini kan, ini ruang admin nih, kecil. Dari tembok sini, tembus ke tembok sini. Oke. Dan itu depan muka kan. Tes gitu. Sedangkan di depan kan kaca buat pendaftaran, kayak gimana. Orang kan di kehalang kaca ya. Sedangkan ini ruangan kecil, jadi dari tembok sini, tembus sini ngelewatin kita doang gitu. Cepet apa biasa? Sangat lambat. Lambat? Sangat lambat. Kayak Kalau orang kayak jalan. slow motion gitu jalan, slow motion tuh kita cuma bisa ya udah. Itu berapa orang biasanya yang lihat, Bang? Apa cuma satu orang doang yang Kan lihat? kalau dinas satu orang, kalau Satu dinas orang. dan itu setiap teman-teman saya yang dinas malam pasti ngalamin. Oke. Pasti ngalamin, bukan cuma saya aja. Jadi kalau misalkan saya cerita kayak gini, kemarin juga saya gitu. Nggak apa-apa biasa gitu kan, karena itu udah kebiasaan. Yang kerja di rumah Mau sakit itu ya? teman-teman perawat yang lagi input di situ mungkin, atau misalkan ada CS yang lagi diam di situ, karena di situ tuh ruangan di atas itu ada TV, jadi kadang-kadang yang pada istirahat ada nonton TV di situ kalau malam gitu kan, lagi nonton kayak gimana kan ada sofa, ini ruang pendaftaran, ada sofa di belakang, tes lewat, dan itu selalu seperti itu, dan jamnya selalu di jam 1 lebih, mau setengah 2 lah. Pagi, malam, dan selalu di jam itu. Mau itu malam, nggak ada malam Senin, nggak ada malam Jumat, hampir setiap hari. Apalagi kalau malam Jumat. Iya. Karena ruangan pendaftaran itu, kalau di IGD itu pasti rame, banyak orang kayak gimana. Ini di belakang untuk pendaftaran untuk ke rawat inapnya gitu. Nah itu yang berapa tahun ya saya alamin itu, hampir 2 tahun di situ di ruang administrasi, dan kayak ya udah temenan aja gitu, kayak ya udahlah udah lewat biasa. Nextnya tuh ini yang kejadian kursi roda yang jalan sendiri. Nah itu saya udah kirimin videonya, ada buktinya kayak gimana. Jadi kalau lagi dinas malam kita suka keliling tuh, kayak bareng sama security jalan-jalan. Security kan suka kontrol tiap ruangan. Ketika masuk ke ruangan A, biasa aja, aman, nanya-nanya perawat. Biasanya kalau misalkan malam kan, penunggu pasien tuh selalu disuruh keluar. Tidak boleh lebih dari 1 orang kan yang nunggu di dalam. Iya. Tidak boleh, jadi hanya 1 orang keluarganya. Yang lainnya di luar ruangan. Nah, ada 1 ruangan, khusus ruangan perempuan. Jadi kan ada ruangan penyakit ini, ada khusus ruangan perempuan. Nah, di ruangan perempuan ini di lantai 2, ruangan penyimpanan barang-barang atau obat-obatan di situ itu selalu berisik. Jadi kayak dedek adalah suara apa? Ada yang barang geser atau misalkan kayak pintu jedak gitu kayak gitu. Dicek nggak ada apa-apa. Balik lagi teman-teman perawat kayak gimana. Nah satu waktu jalanlah ke situ, berisiknya nggak berhenti. Jadi dak duk gitu di dalam tuh. Padahal itu ruangan khusus untuk, kalau bukan gudang ya, penyimpanan alkes lah. Alkes, kursi roda, tabung oksigen, segala macam ada di situ. Jadi kayak kursi nyenggol tabung gas, deng gitu kan. Ini apa, berisik gitu kan. Nah dicek lah barengan. Masih dek suaranya kayak gitu. Pas kita buka pintu, tes. Itu kursi roda jalan, tes. Dan kalau misalkan jalannya, kan ini datar ya. Ruangan tuh datar. Kalau misalkan ada turunan itu oke lah, masuk akal turunan gitu. Ini kursi roda tuh ada 2 apa 3 ya lupa. 3 kalau nggak salah. Disimpan rapi, dilipat. Yang 2 lipat, yang 1 kebuka, tek gitu. Mundur. Dan itu pas kita buka, tes. Itu masih jalan. Teng. Saya merinding ceritainnya. Saya merinding lagi ceritainnya. Itu nggak berhenti itu? Itu nggak berhenti. Pas kita buka pintu, di pintunya kacanya blur gitu ya, pintu kacanya blur gitu. Pas kita buka, dak, dilihat ada apa, berisik dibuka, das, sambil megang handphone kan, pengen tahu ada apa. Ternyata bener, kursi roda tuh jadi kayak jalan sendiri. Ini bukan maju ya, tapi mundur kayak yang ditarik gitu. Tapi jalan gitu, say.
Jam salapan, bos. Saya kan kalau misalkan denger langsung tuh, masa sih? Masa bener sih kayak gitu kan? Apalagi yang namanya di rumah sakit kan, udah nggak aneh lah denger cerita yang serem-serem kayak gimana. Kalau di rumah sakit kan nggak kayak di film-film sebenarnya yang malam tuh sepi. Tapi kan banyak orang yang menunggu pasien, jadi nggak ada tuh rasa takutnya kayak gimana, nggak ada. Mau malam keluar malam sendiri pun, kecuali ya kalau misalnya kita lewat kamar jenazah lah, itu pasti ada serem-seremnya lah. Jangankan kursi roda, belangkar gede pun itu pindah dari ujung sampai ujung. Di ujung itu lift buat pengunjung, di ujung sana lift untuk pasien, karena kan harus terpisah rumah sakit tuh. Pertama si belangkar ini habis mindahin dari IGD, saya ingatnya itu dari IGD mindahin pasien ke ruangan A, disimpan dulu belum dipindahin nih, disimpan di pojokan untuk si lift pengunjung. Si teman-teman perawat biasa mindahin pasien kayak gimana, si belangkarnya simpan lagi di luar. Udah observasi, terus perawatan kayak gimana, pas mau keluar kok belangkarnya nggak ada. Tiba-tiba udah pindah ke pojok. Ini videonya nggak ada tapi ada di CCTV. Saya mau minta nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya dong, kan, pasti. mau minta Nggak buktinya bisa. kayak gimana di CCTV pas dilihat. Itu belakang jalan aja sendiri. Anjir. Pindah ke dari lift yang pengunjung, pindah ke yang lift pasien. Gila. Itu jalan aja sendiri gitu. Kayak yang di kayak yang digituin. Kayak yang didorong ya? Iya, kayak yang didorong kayak gitu. Nah itu kejadiannya itu. Sebelum yang lain-lainnya. Terus yang saya alamin lagi tuh, itu hujan. Kebetulan saya lagi di sore. Saya udah pindah ke ruangan bayi, perawatan bayi. Karena kan suka ada mutasi. Saya pindah ke ruang perawatan bayi. Nah ketika di perawatan bayi, saya di sore pulang jam 8:30 malam. Nunggu hujan dulu. Aduh, nggak reda-reda nih hujan gitu kan. Ya udahlah hujan-hujanan aja, deket ini rumah. Pulang baru aja turun kita ngelewatin ruang farmasi. Yang sebelum lewat farmasi ini ada tempat belangkar-belangkar yang udah tidak terpakai. Oke. Jadi yang udah rusak kayak gimana disimpan di situ, ada lahan kosong, disimpan di situ semuanya. Nyatu sama tabung-tabung oksigen yang gede. Nah, pertamanya nggak jadi kayak pulang nih hujan-hujanan kayak gimana, kayak bikin story-story gitulah. Oh, buat Ya, di sosial story-story, media. ya, bikin story-story gitu. Yuk, jam segini baru pulang, gimana lah anak-anak belum pulang jam segini, ini baru pulang jam segini gitu kan. Pulang terus kok ada yang aneh. Jadi ada tabung oksigen 2. Tabung oksigen 2 nih, gede. Tabung oksigen 2. Kok ini ada yang aneh ya, beda. Diem di pojokan banget. Saya sampai diem ngelihat. Kalau berdiri ya gimana ya? Ngelayangnya gitu. Iya. Ngelayangnya tuh, diamnya tuh gitu. Posisinya gini kan. Gak kelihatan, ini hitam. Anjir. Ini hitam. Full hitam. Gak kelihatan apa-apa. Hitam. Gimana pocong. Posisinya gini. Ngelayangnya gini. Wah, gila. Ngelayangnya gini. Di tengah-tengah tabung oksigen. Saya kira kan tabung oksigen aja ya. Pas dicek di rekamannya, wah gila loh. Poci. Teman-teman. Sebenarnya tuh ke anak-anak, ternyata beberapa orang juga ngelihat di situ. Ternyata yang saya lihat, teman-teman juga lihat. Berarti itu memang udah sering kejadian. Sering Kalau lihat kejadian, di situ bahkan penunggu pasien pun sering lihat. Cerita dari penunggu pasien pun sering dia denger lah selentingan. Oh ternyata di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Saya masih ini bener atau enggak? Apa cuman halusinasi doang? Iya. Atau ada cahaya kayak pantulan dari lampu ke tabung oksigen yang warnanya putih kayak gimana? Tapi dilihat-lihat, iya kok diem gini kayak gimana aja pocong gini, tapi ngelayang gini. Ngambang itu, jelas banget. Terus yang teman saya alamin, bukan saya ngalamin, tapi ceritanya teman yang saya alamin itu kejadiannya di kamar jenazah. Oke. Di kamar jenazah jam mau subuh, jam 3 atau jam 4 lah. Jam 3 atau jam 4 pagi.
Kebetulan teman saya lagi dinas malam, itu operan sama dia tuh mau keluar tuh, mau ke masjid dulu kalau nggak salah, mau ke masjid ceritanya kayak gitu. Nah, gak lama tiba-tiba ada bapak-bapak datang, parubaya datang, minta tolong, Kang, kata orang Sunda gitu kan, Kang, nyunggen tulung, minta tolong nih Kang, minta tolong, jangan dulu kemana-mana ya, nanti ada saudara saya mau datang ke sini minta dibersihin katanya gitu. Oh iya mangga Pak gitu. Mangga, so Bapak nunggu aja dulu di dalam. Kan itu apa namanya kayak gerimis lah, kayak gerimis, gerimis gitu. Sok mangga Bapak maju masuk aja ke dalam. Masuklah si Bapak, ini pintu. Ruang tunggunya kelihatan kok, pintu-pintu yang apa namanya kursi-kursi yang fiber gitulah kelihatan lah gitu kan, yang rumah sakit lah. Lihat duduknya di situ. Lihat sih teman saya lihat. Duduk di situ. Gak nyampe 5 menit. Datang angkot. Mobil angkot. Warna merah datang. Minta tolong ada kecelakaan. Korban tabrak lari katanya. Udah bantuin. Pas mau bantuin Bang. Si bapak-bapak tadi. Wah, anjir. Bajunya sama. Celananya sama. Wajahnya ininya. Mohon maaf ya. Kesini letak. Jadi kena tabrakan, korban tabrak lari. Jadi pantasan si bapaknya waktu itu ngomong minta tolong. Pas dicek ke dalam, bapak-bapaknya nggak ada yang di dalam. Itu jadi minta tolong, datang diangkot, supir angkotnya panik kan kayak gimana. Pas dikeluarin digotong gitu kan sama teman-teman semuanya dilihat. Lah, ini kan yang tadi ke dalam. Pas dilihat ya udah nggak ada ternyata. Yang di dalam udah nggak ada. Ini waktu kejadian ini Bang Anggi lagi di posisi saya nggak ada, lagi nggak dinas. Lagi nggak dinas. Itu teman saya yang ngalamin. Ini Bang Anggi masih di admin nih posisi? Iya, masih di admin. Masih di admin. Jadi admin di perinatologi. Berarti ini kabarnya kayak misalnya ada satu kejadian berarti cepat banget nyebar. Wah, bukan sangat cepat lah. Namanya rumah sakit ketika ada cerita ini rame itu besok paginya. Dari mulut ke mulut langsung. Iya, rame banget. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini warga Cianjur yang tahu, pasti denger pasti selentingan cerita-cerita yang saya ceritakan sekarang. Karena yang saya ceritakan sekarang bukan hanya dialami sama saya sendiri. Iya. Tapi pengunjung pun ada, perawat, dokter, apa segala macam ada. Sampai detik ini. Nah ini ketika dinas malam lagi, di satu ruangan yang notabene itu sangat terkenal angker lah. Ruangan ini tuh. Yang dinas malam tuh biasanya perawat 2 orang, dibantu admin 1. Nah kebetulan 3 nih kan. Oke, ruangan ini ruangan apa nih Bang? Ruangan penyakit dalam. Ruangan penyakit dalam Ya, lah ya? ruangan penyakit dalam. Yang sakit-sakit penyakit dalam itu dirawatnya di situ. Jadi ada ruangannya, ada beberapa ruangan gitu. Kebetulan yang dinas malam itu 2 orang cowok. Dua-duanya perawatnya cowok. Nah, si pasien, penunggu pasiennya anaknya. Pasiennya tuh ibunya. Jadi anaknya cewek juga. Kejadiannya itu lewat tengah malam. Sekitar jam 1 atau jam 2 malam ketika mau jadwal, kalau ada jadwal obat kan, penambahan obat, infusan, atau misalkan suntikan kayak gimana. Nah, si infusan ibunya ini habis. Iya. Habis kan. Dia suka minta tolong sama perawat nih, ini infusan habis kayak gimana. Nyamperin lah si penunggu pasien anaknya si ibunya ini ke nurse station. Oke. Ke perawatnya. Minta tolong, Mas. Nah yang satu nih. Satu perawatnya tidur, karena suka gantian kan. Satu tidur, yang satu lagi jaga di depan. Ya. Lagi biasalah nulis-nulis atau misalkan itu komputer apa kayak gimana. Mas minta tolong, ibu saya infusannya habis, pengen diganti. Kamar berapa? Kamar A. Nah, dikasih tahunya gitu. Oh iya, sebentar disiapin dulu obat-obatnya. Balik lagi lah. Si penunggu pasiennya anaknya ini balik lagi. Baru nyampe si kamar, datang perawat cewek. Bawa troli kayak emergensi gitu kan. Obat-obatan segala macam ada. Cewek perawatnya. Kayak kalau ini kayak di film-film. Kayak pakai topi perawat lama. Kan? Yang pakai topi gitu kan. Nah, sedangkan di rumah sakit ini kalau misalkan cewek yang muslim itu otomatis semuanya pakai kerudung, hijab. Yang non muslim itu tidak ada yang memakai ini, jarang. Bahkan sampai nggak ada.
paling cuman polosan aja, rambut diikat kayak gimana Iya, gitu kan. dikuncir Enggak, doang. ya dikuncir doang. Enggak ada yang pakai topi yang kecil kayak gitu, kayak di film-film lah kayak gimana. Ini mau ganti infusan ya teh katanya gitu, kata si penunggu pasiennya. Cuman ngangguk doang. Diganti normal, diganti kayak gimana. Ibunya senyum, ibu si pasiennya senyum. Udah selesai, teh makasih kata si anaknya, ngangguk doang. Keluar tuh si perawat cewek ini keluar. Gak lama selangan gitu, datang perawat cowok bawa infusan. Datang, oh ini udah diganti katanya gitu. Udah sama temen AA tadi. Hah? Teman saya? Teman saya ada di belakang tidur, gitu kan, tidur. Temannya yang lagi temenan partneran dinasnya tidur sama teman saya. Iya udah tadi diganti. Cewek cowok katanya. Cewek yang pakai. Oh cewek katanya. Ya udah balik lagi. Teman saya perawat itu cuma bilang makasih ya teh, makasih ya teh, makasih ya teh. Cuman gitu doang. Itu sampai sekarang masih kejadian. Masih sering ya? Iya, masih sering. Diselidik-selidiki kayak gimana. Pengen tahu lah siapa sih perawat ini sebenarnya. Ternyata dulunya saya dengar cerita dari yang senior-senior di rumah sakit juga. Mohon maaf kalau misalkan saya salah ya. Jadi dulunya Mungkin lah ya. ya memungkinkannya cerita dari selentingan orang mungkinnya seperti ini. Ada salah satu anak akademi keperawatan yang masih sekolah dan PKL di situ. Terus katanya mungkin dia tuh MBA, Iya. terus dia overdosis. Overdosis. Jadi dia nyuntik sendiri, gimana? Sampai pengen ngegugurin kandungannya tidak bisa. Iya. Sampai pengen mengakhiri hidupnya. Ya, selentingan ceritanya seperti itu. Wallahu alam, saya itu benar atau tidaknya. Dan sampai sekarang itu masih jadi misteri. Nah, meninggal di ruangan itu. Di ruangan yang penyakit Yang dalam. penyakit dalam itu. Kejadiannya di situ. Sebenarnya tidak mengganggu, malah membantu. Tapi kan serem ya, tetap ya, diganti infusan kayak gimana. Ditanya nih, ini beneran obat atau bukan? Dicek emang beneran obat. Dicek stok obat mengurangi. Gila, beneran. Ngurangin stok obat yang di belakang, ya kan pasien tuh ada nama-namanya ya. Nama ini jam sekian, obatnya ini. Nah, buat jam segitu itu sudah dibawa, udah nggak ada. Jadi benar-benar ngebantuin sebenarnya. Tapi kan tetap aja. Ya, kita hanya cuma bisa berdoa aja lah, mudah-mudahan dianya kayak gimana. Tapi temen abang nanya nggak bang sama si penunggu pasien itu rupanya gimana? Cantik katanya. Cantik. Dan emang benar-benar cantik. Tapi ada yang aneh nggak dari situ semua dari? Nggak ada yang aneh, cuman ya kalau pucet mungkin nggak ngeh ya. Pucet karena selewat. Dan dia tidak pernah ngomong. Cuman kalau misalkan ini ngangguk doang, senyum, ngangguk doang. Serem sih. Jadi dia tidak pernah ngomong sepatah kata apapun atau misalkan bilang apa kek, assalamualaikum kek, gitu kan kayak gimana. Enggak, dia cuma bawa troli, jalan, urusannya habis, nunjuk gini, dia ganti, selesai, senyum, keluar lagi. Selain pasien ada yang pernah ngeliat sosok ini lagi nggak? Perawat udah pernah ketemu, Perawat apalagi udah teman-teman perawat. Maksudnya kan beda kan? Iya, beda. Seragamnya beda. Kan? Beda, sangat beda. Dan kalau ketemu gimana respon Ya kalau mereka? putihnya sama nih, putih. Cuman kan putihnya tidak seputih yang bersih kayak gimana ya. Ya. Cuman kalau lewat, karena udah tahu si si S ini, namanya S. Si S ini jadi ya udah kayak makasih ya udah bantuin gitu. Oh, perawat di sana udah kayak gitu. Ya, apalagi perawat-perawat senior ya. Oh, udah kayak Udah tahu Barengan gitu kan, gitu. udah barengan aja. Cuman rata-rata yang sering dinampakin adalah teman-teman perawat baru. Mau itu perawat, mau itu bidan, ataupun pokoknya dokter yang baru, karyawan-karyawan baru, itu pasti aja ngelihat kalau nggak ketemu. Gitu. Terus ada satu cerita yang benar-benar bikin saya sampai sekarang tuh ini percaya nggak percaya. Jadi waktu itu sama di ruang perinatologi, di ruangan bayi, itu dinas siang. Kejadiannya setelah sholat maghrib. Jadi kan isinya tuh ruangan bayi ya bayi semua lah, 0 sampai 28 hari gitu.
yang nangis kayak gimana. Nah, hari itu saya ingat itu hari Jumat. Hari Jumat setelah saya sholat maghrib, balik lagi ke ruang admin. Ruang admin tuh ngebelakangin ruang-ruang perawatan bayi semuanya. Jadi pintu saya tuh ngebelakangin ruang perawatan. Hari itu nggak seperti biasanya. Jadi bayi itu nangis, semua bayi di situ nangis. Dan nangisnya kayak yang, ya pokoknya kayak teriak, kayak gimana lah. Ya kejer ya. Kenceng banget, kayak yang ya bayi yang haus gitu kan, lapar. Sedangkan jadwal untuk ngasih ASI bayinya tuh itu jam 7 malam. Baru dibuka nih ruang perawatan. Jam 7 malam boleh ibunya pada masuk. Boleh untuk menyusui. Ini saya baru selesai sholat maghrib baru setengah 7 lah, belum dibuka itu. Lagi nginput aja biasa kayak gimana. Tapi ini berisik banget. Teman-teman yang lagi dinas tuh ada bertiga. Yang satu pegang bayi ini, yang satu pegang ini gitu kan, banyak. Nah, ada yang lewat. Ibu-ibu. Pakai pakaian yang baru kayak baru lahiran. Baru yang dirawat lagi gimana lah. Pasien kayak gimana. Lewat tanpa permisi, tanpa apa. Lewat masuk ke ruangan bayi. Diam di pojokan, ngambil bayi, ngasih ASI. Gendong biasa kayak gimana. Kayak nimang-nimang gitulah. Itu semua nangis kecuali bayi ini. Itu semua nangis kecuali bayi yang dikasih ASI ini, disusuin ini. Semua nangis. Ada perawat yang bidan ada yang Ibu mohon maaf, belum waktunya ngasih ASI. Nanti jam 7 ya Bu, mohon maaf, ditunggu di luar dulu. Ibunya cuma nengok, gitu doang. Ngangguk doang. Itu orang biasa, kayak orang biasa. Ya udah makasih ya Bu, disimpanlah bayinya. Si ibu ini keluar, ngelewatin nurse stationnya, keluar pintu. Seperti biasa, nggak tembus nggak apa, keluar pintu. Sebelum dibuka untuk si ibu-ibu masuk ke dalam, ada teman, jadi kita tuh lantai 2 nih. Di lantai bawah tuh itu adalah ruang VK, itu untuk lahiran. Untuk lahiran ibu-ibunya. Datang bidan dari bawah ngasih tahu ke atas. Kasih tahu keluarga bayi itu saya tidak berani sebutin namanya. Bayi itu, ibunya udah di kamar jenazah ya. Anjir. Ibunya meninggal, pendarahan. Wah gila. Yang bener dong. Beneran, itu ibunya ada di kamar jenazah. Yang nyusuin tadi siapa? Gila. Itu kita semuanya diem. Dan ketika ibu itu keluar tadi, itu bayi yang waktu asalnya berisik, nangis, itu hening. Gak ada satupun yang nangis. Cuma ngasih taunya gini, si bidan di bawah, kasih tahu ya, bapaknya ibu ini, bayi ini, kalau ibu, karena keluarganya kan nunggunya di atas, mau untuk ngasih susu lah, ngasih apa kayak gimana, si bapaknya ada di belakang ruangan di luar gitu. Kasih tahu bapaknya, ibunya udah dikirim ke kamar jenazah. Tuh, karena ditelepon nggak bisa si keluarganya. Jadi itu kemungkinan baru selesai melahirkan ya? Apa gimana? Lahirannya sore. Bayinya naik ke atas nih untuk perawatan. Ya. Naik ke atas sama perawatan. Si bapaknya nih. Sama si bapaknya kan untuk diazanin atau kayak gimana, ngisi administrasi si bapaknya apa segala macam. Bapaknya tahu udah. Ibunya udah lahiran lah, nggak kemana-mana di bawah gitu kan. Ibunya ngurus-ngurus administrasi si bayi di atas. Ya. Nah, dari bawah dikasih tahu. Kasih tahu dong si bapak bayi itu, ibunya udah meninggal. Berarti dia nggak tahu kalau istrinya meninggal ternyata. Ya. Dan sebelumnya teman-teman perawat melihat ibu itu menyusuin bayinya. Dan jalan seperti biasa. Seperti biasa. Makanya kita nggak ada yang ya udah ibu-ibu aja mau ngasih, kita juga teman-teman yang jaga waktu itu minta maafnya kayak biasa. Ibu mohon maaf waktunya belum nih Bu untuk masuk ke sini. Gitu. Itu yang benar-benar bikin saya ternyata seperti ini ya, ada gitu. Kasih sayang seorang ibunya gitu. Terakhir untuk ngasih ASI ke anaknya. Jadi kan beliau udah tidak ada lah gitu ya. Dan bayi di situ semuanya hening. Setelah itu. Habis dari situ, itu pasien terus-terusan datang. Sampai kewalahan teman-teman perawat juga.
Itulah yang paling benar-benar bikin saya sampai sekarang tuh, gila kejadian loh kayak gini beneran. Ada loh gitu kan. Oke, kalau yang gantiin pus mungkin udah banyak nih ceritanya. Iya. Tapi kalau yang ini gue kayaknya baru denger nih. Kayak gini nih. Yang anehnya tuh kan, si ibunya jalan dengan santainya, pakai baju yang baru kayak baju pasien yang gimana sih baju pasien lah, yang cuman dimasukin doang gitu kan, dimasukin doang, jalan kayak nggak habis lahiran, datang bawa anaknya, menyusuin kayak nimang-nimang gini, rambutnya panjang, tanpa kelihatan muka, gini, keluar disuruh cuma ngangguk doang. Dan Disuruh itu, keluar. maksudnya anaknya yang tadinya nangis bisa diem loh. Berarti Diem. kan bener. Dan bukan cuman bayi itu doang. Semua bayi Semua bayi. diem ya. Diem. Itu yang paling benar-benar bikin saya, wah gila. Anjir merinding gue. Itu pengalaman yang benar-benar bikin saya sampai sekarang, sampai hari ini ketika sudah tidak bekerja di rumah sakit itu, nggak bakalan lupa. Nih. Ngeri itu. Ada lagi, terakhir nih. Kejadiannya setelah gempa Cianjur kemarin. Setelah gempa Cianjur. Setelah kemarin. gempa Cianjur kemarin. Kan rumah sakit tuh ya ada yang hancur, ada yang jebol, Iya. kayak gimana kan. Itu gede banget tuh. Gede gempanya. banget kan, sampai korban pun banyak. Bener. Pasien-pasien di luar pun banyak. Nah, ruangan ini diisolasi dulu. Semua barang-barang semuanya dikeluarin. Oke. Barang-barangnya dikeluarin segala macamnya untuk kita bereskan lah. Ini rumah sakit itu diberesin dulu. Security, teman saya juga, ini bukan saya yang ngalamin, tapi teman saya ngasih videonya ke saya. Dan ada videonya. Teman-teman saya lagi kontrol aja ruangan gitu kan, ke ruangan A, ke ruangan B. Dan kejadiannya di ruangan si penyakit dalam ini. Oh penyakitnya. Itu ya ruangan yang tadi itu ya. Ruangan tadi itu. Suster ya. Iya. Lagi, wah nih kondisi sekarang kayak gini, kondisi sekarang kayak gini. Iya. Ternyata tiba-tiba ada yang lewat pocong. Sat. Sat. Itu ada videonya sangat jelas. Gila. Ngebayang kalau misalkan lihat apa ya, guling itu nggak tembus kan? Ini hologram. Ngebayang gitu. Dan itu lentur. Ih, gila kayak lagi pargo ya dia. Iya. Ngumpet ke ruangan, terus nengok lagi. Sat. Itu ada videonya beberapa detik kerekam. Allahu Akbar. Mal balik padira ya. Belum beres dari situ, masih malam itu juga dia keluar lagi lewat ruangan lorong, ada gerobak, dilihat dari jauh itu jalan sendiri, dek, cek, cek gitu. Oh, Seperti kursi roda. Tapi ini gerobak ya, gerobak buat angkut pasir gitu, yang kecil, itu jalan sendiri, tik. kayak bareng ya. Gitu. Itu kejadiannya setelah gempa kemarin, dan itu videonya juga ada, bisa dilihat nanti. Mang eta ku angin lain, Mang. Mang. Kabur. Mang. Mang. Itu mungkin sedikit cerita tentang salah satu rumah sakit di tempat saya tinggal di Cianjur. Cuma bukan sedikit bang, banyak bang. Banyak bang. Gitu mungkin. Boleh saya minum dulu? Boleh. Aduh. Lamun. Oke, dan akhirnya nggak lama dari situ abang berhenti berarti. Resign. Saya resign di 2022. Resign di 2022. Oh, sorry. Ada tambahan nih. Karena Ada tambahan ya. Benar. Waktu COVID, nih waktu COVID kemarin, saya kena. Oke. So, hampir semua orang kena lah. Iya. Ini sebenarnya lucu sih, serem-serem lucu lah gitu kan. Saya diisolasi 15 hari di ruangan A lah di situ, di ruangan A. Hari pertama tidak ada kejadian apa-apa. Hari kedua tidak ada kejadian apa-apa. Hari ketiga mulai. Karena saya juga udah jenuh ya 3 hari gitu kan di rumah sakit cuma nonton. Ya ini lagi. Pertama lemari, deg-deg ala angin. Saya nganggapnya gitu, angin. Positif aja logika angin.
Saking keselnya, saya ngomong sama diri sendiri. Kalau misalkan emang mau nampakin, ya sok nampakin. Tapi jangan ngeganggu. Bukan selimut, sarung. Sarung saya ditarik. Sah. Gini dong, saya cuma ngeliatin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidur gini nih. Selimut, sah. Jangan bercanda. Saya bilang gitu kan. Jangan bercanda. Kalau mau nampakin, kalau cowok ya sok. Kalau cewek ya yang cantik. Saya bilang gitu kan. Air nyala di WC. Terus gitu keran. Saya buka, kering. Gak ada apa-apa. Udah ya, saya mau tidur, saya bilang. Ini saya COVID, ntar kamu ketular, saya bilang gitu kan. Jangan, nanti kamu ketular. Udah mati, ketular COVID, gak lucu. Saya bilang gitu dulu. Ya bercandanya kayak gitu. Saya tidur lah. Udah tidur santai kayak gimana udah tidur. Udah lalap, cep. Ini belangkar saya, tik 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 tik. Kan itu ada rodanya dikunci. Iya. Udah dikunci kan jadi tik 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 gitu kan. Bangun, cuman ngomong gini. Kalau emang mau nampak, sok nampak. Ding di pinggir. Saya di sini. Anjir, beneran? Sumpah. Saya di sini. Cantik, Bang. Anjir. Cantik. Pakai baju apa deh? Abu-abu apa ya? Ini nih, sorry, warna ini. Percis, Iya. lebih muda dikit. Lebih muda dikit. Anjir. Lebih muda dikit. Tapi ngomongnya bahasa Sunda ya. Abdi di dia, Kang. Gitu yang paling terakhir. Waktu COVID. Terus? Di situ saya cuma diem. Ya udah makasih, saya bilang gitu. Karena saya lihat kayak gitu udah gak aneh. Wah, kacau ini. Saya lihat kayak gitu udah gak aneh. Jadi ya, banyak lah cerita-cerita itu di tempat kerja saya. Oke, minum dulu gua. Kaget gua anjir. Oke, sampai akhirnya berarti resign nih Bang ya? Resign. Gitu. Resign. Januari 2022. Tapi resignnya bukan karena hal-hal horor lah. Bukan. Ya, Karena pindah ke Jakarta. karena pindah ke Jakarta. Dan Kerja di rumah sakit lagi. sekarang. Sekarang. Ya, semoga ada cerita lainnya lagi nih Bang dari lu Bang di rumah sakit yang di Jakarta. Sangat. Sebelum di rumah sakit sangat banyak. Sebenarnya. Ah, Bang. Kan tadi udah cerita nih dari security, udah semua Ya. dari kejadian. Pokoknya ini cerita-cerita yang emang Abang ngalamin dan orang-orang Ya, sekitar teman-teman kerja saya juga ya. Tapi kalau dari pasien ada nggak sih Bang? Maksudnya selain yang suster tadi itu Bang. Maksudnya yang real time. Oh, yang real. langsung panik Kalau depan saya- Abang. Panik Oh, depan kalau Abang. panik saya belum pernah ketemu ya. Tapi kalau cerita dari pasien hanya itu yang saya dengar, yang apa namanya, yang infusan itu aja, yang ganti infusan. Kalau misalkan yang kursi roda jalan sendiri itu sering orang lihat. Tapi kalau yang orang datang panik keluar gitu kayak gimana, saya belum pernah. Teman-teman juga nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain nggak tahu. Berarti kalau udah sampai maksudnya kalau sebanyak ini gangguan horornya harusnya orang-orang Cianjur pun udah pada ngeh ya ini. Udah rumah pada sakit tahu mana. pasti. Ketika kalau misalkan ya saya cerita sekarang ini, teman-teman mungkin kalau mohon maaf instansi yang bersangkutan bukan untuk seperti apa. Enggak kok Tapi dari tadi karena ya, kita tapi nggak ada karena jelek-jelekin. ya, Hmm. karena emang cerita ini udah tidak tabu lagi. Saya cerita seperti ini hanya yang saya alamin dan saya dengar dan buktinya pun ada, gitu. Bukti Dan dari Kita video-videonya. dari tadi nggak ada jelek-jelekin rumah sakit. Nggak kok. ada kok. Emang pure Emang sharing pure share horor pengalaman aja. gitu aja karena setiap. Nah, saya cuman disclaimernya gini, tidak usah takut lah sama hal seperti itu. Maksudnya tuh gini, ih serem nih ke rumah sakit kayak gimana? Enggak kok, biasa-biasa aja. Kita aja yang selalu dinas malam, santai-santai aja. Oke, kali ini mungkin gua nggak bakal nanya ada nggak nih kayak penanggulangannya nih diusir ya, namanya rumah sakit gitu lah ya. Iya, seperti itu. Udah kayak Tapi kan gitu. ada kalau di rumah sakit ada nih istilahnya orang yang suka ituin doa kayak gimana. Orang yang stres suka di apa namanya dibacain doa gitu kan. Suka ada kayak gitu. Ruangan-ruangan dan ya begitulah. Tidak pernah pindah ke sini, pindah ke sini dan ada satu pohon beringin yang tidak bisa ditebang sampai sekarang. Di situ. Itu letaknya di mana deh? Di depan. Oke. Itu nggak bisa ditebang kan? Sekarang renovasi gede-gedean dari zaman dulu saya 2011 masuk rumah sakit sampai 2022 udah rumah sakit udah jadi kayak gimana, udah bagus terus ganti lagi kayak gimana. Itu beringin tidak bisa ditebang. Dan tidak boleh ditebang. Kata siapa tuh? Kata orang-orang situ. Ya.
Dan ya itulah. Gitu ujung-ujungnya malah ke yang aneh-aneh lah ya. Udah oke. Udah ngeri nih. Ngeri Udah sih. ngomongin pohon beringin. Oke Bang Anggi, ini kan Iya. yang pas Bang Anggi lagi di ruang admin nih kan banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi kayak ya barang-barang pindah sendiri, terus barang-barang yang berantakan tuh selalu dibereskan sendiri, sama yang di kursi roda yang pertama tadi cerita itu yang Iya. yang kursi roda yang rekam ya. Jalan sendiri. Itu maksudnya kan tadi Abang bilang ada sosok yang sama nih nanti. Oh iya, betul. Sosok yang mana nih yang di terakhir? Yang pengganti infusan itu. Yang suster itu berarti. Yang susah itu. Oke. Jadi dia tuh keliling setiap rumah sakit. Jaraknya jauh nggak dari tempat yang ruang Kalau admin dibilang- sampai ke yang ruang penyakit dalam itu? Oh enggak, deket. Satu lantai. Maksudnya beda ruangan, tapi deket. Oke. Beda ruangan, tapi deket. Tapi di lantai. Masih di lantai 1. Oke. Kalau yang kursi roda itu di lantai 2. Dia sampai ke lantai 2 lumayan. Iya, lantai 2. Wah, Itu sampai lantai 3 yang VVIP juga ada. Masa? Iya. Setiap ruangan pasti ada ngalamin hal itu. Wow. Dia cuma ngasih tahu keberadaan dia dan dia tidak suka yang kotor. Itu aja sih. Intinya ke sana. Karena dia ngebantu sebenarnya. Berarti si sosoknya tadi udah ada namanya malah ya, si S ya. Si S. Berarti udah emang ya udah urban legendnya nih. Udah Maksudnya legend. udah hantu endemik sana. Iya, gitu. Ya, Ceritanya sampai udah ada dari nama. turun temurun itu. Dari mulai dari orang senior yang kayak gimana, saya tahu kayak gimana. Ngalamin juga. Oke, dan namanya ini si S namanya ini maksudnya memang ada orang yang tahu apa memang Ada. nama aslinya ketika dia masih hidup gimana? Ya nama aslinya SA apalah gitu. Ketika masih hidup. Ya, Oh, berarti bener ya, ada Iya. datanya ya. ya ada datanya. Ya. Oke, clear semua nih berarti udah mulai ya. Benang merahnya ke situ. Benang merahnya udah ke situ tentang si sosok suster ini ya. Ya sampai sekarang masih nggak sih? Masih. Masa sih? Sampai sekarang Masih masih. rajin gantiin infus tuh? Masih sampai sekarang. Bisa ini nggak mijet gitu yang penjual. Masa gantiin infus doang sih S nih, woi. Apa kek Bantuin gitu nambah ya, servisnya, bantuin iya, kayak gitu ya, bantuin kayak kek, gimana. apa kek. Oke, terakhir nih Bang Anggi, ada yang mau disampaikan nggak sama sahabat lonceng atau orang-orang yang udah nonton video ini, Bang? Yang disampaikannya mungkin apa ya? Ya apa yang saya ceritakan, terutama yang saya ceritakan hari ini di sini itu tidak bermaksud untuk menjelekkan satu sama lain atau apapun. Saya hanya pengalaman saja. Sharing pengalaman. Ya, sharing pengalaman kayak gimana. Kalau misalkan ada teman-teman, apalagi teman-teman sejawat saya waktu dulu kerja di rumah sakit, mungkin ada yang lebih parah dari saya ngalaminnya. Silakan bisa cerita di sini mungkin, gitu kan. Ditunggu nih, Ditunggu lah. banget nih. Seru nih Atau kayaknya misalkan sharing-sharing kayak gimana. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang penting nggak ada yang aneh-aneh lah. Tapi kalau untuk rumah sakit kita aman ya, maksudnya Aman. kita nggak ada deh tadi bilang. Oh, nggak ada, Malah nggak ini ada. rumah sakitnya bagus loh, gue lihat. Ya, Rumah sangat sakitnya bagus. pelayanannya bagus segala macam. Bahkan ada pelayanan tambahan. Betul. Plus ada plus tambahannya itu. Yang tidak kasat mata. Bener. Dan buat sahabat lonceng nih, yang masih penasaran sama ceritanya Bang Anggi atau mau nanya-nanya sama Bang Anggi tentang rumah sakitnya, itu bisa ke Bang Angginya langsung di Instagram Bang Anggi ya Bang ya? Bisa. Instagram Bang Bisa, Anggi di boleh. mana Bang? Di Anggi_Ginanjar_. Nah, oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Anggi. Bang, Saya juga makasih Bang. wih, thank you banget Bang udah nyeritain pengalaman yang epic ini sama sahabat lonceng termasuk sama gue nih Bang. Thank you Bang ya. Sama-sama Bang, Dan makasih banget. semoga lancar terus pekerjaannya di rumah sakit Amin. barunya nih. Semoga Amin. nggak ngalamin lagi lah kejadian. Udah ngalamin. Udah ya? Udah ngalamin. Salah dong, salah ngira. Ternyata udah baru mau didoain jangan sampai. Oh kalau begitu doain nih semoga tetap dapat gangguan horor biar cerita lagi ke sini. Amin, siap. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Anggi juga izin pamit. Bye bye.